Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PDRE ingin mempresentasikan tugas kami yang diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Yusuf Eskom beserta asistennya yaitu Suwandi Amin Sangaji dan Fatmawati Eskom. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama anggota beserta perannya. Pertama, Fatgom Adani yaitu saya sendiri sebagai CEO dan SW Developer, Tito Alhazen sebagai CEO Security System, Andi Muhammad Fitra Pasaribu sebagai SW System Analyzer dan Implementer, Ahmad Fadil sebagai SW UI UX Designer, Maria Yekwam sebagai SW Tester, Muhammad Yayan Diriza Sakti sebagai SW Marketing. Saya akan membacakan materi yang pertama. Apa itu metode atau metodologi? Metodologi adalah ilmu pemahaman atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran atau memecahkan masalah menggunakan penelusuran dengan aturan atau tata cara tertentu sesuai apa yang akan dikaji atau diteliti. Apa itu Rapid Application Development atau RAD? Merupakan suatu metodologi pengembangan software yang berfokus untuk membangun aplikasi dalam waktu yang singkat. Sejarah mengenai Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah istilah awalnya digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak pertama kali dikembangkan dan berhasil digunakan selama pertengahan tahun 1970-an oleh Sistem Pusat Pengembangan New York Telephone Co. di bawah arahan Dan Gillen. Setelah serangkaian implementasi sangat berhasil dari proses ini, Gillen kuliah secara ekstensif di berbagai forum pada metodologi dan praktek. Manfaat dari proses RAD ini melibatkan pengembangan dan pembangunan prototipe iteratif. Pada tahun 1990, dalam buku RAD, Rapid Application Development, James Martin didokumentasikan penafsirannya tentang metodologi, yaitu Rapid Application Development merupakan pengembangan siklus yang dirancang untuk memberikan pengembangan yang jauh lebih cepat dan hasil yang lebih berkualitas tinggi daripada yang dicapai dengan siklus tradisional. Mengapa lebih cepat dan hasilnya lebih baik? Menurut Kendall tahun 2010, RAD merupakan adalah suatu pendekatan berorientasi objek atau komponen. Pada akhirnya, RAD sama-sama berusaha memenuhi syarat-syarat bisnis yang berubah secara cepat, di mana perkembangan pesat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen dan tiap-tiap kebutuhan memiliki batasan ruang lingkup proyek yang telah diketahui dengan baik. Oke. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan aplikasi. Untuk gambarannya sendiri bisa dilihat di slide di bawah ini. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahap awal dalam suatu pengembangan sistem, di mana pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder pengguna yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir atau tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Selanjutnya adalah desain sistem. Di dalam tahap desain sistem, keaktifan pengguna yang terlibat sangatlah penting untuk mencapai tujuan. Karena pada tahapan ini dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang-ulang apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Luaran dari tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi di dalam sistem secara umum, struktur data, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat dan disepakati diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta sampai dengan versi final. Pada tahapan ini juga programmer harus terus-menerus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya, sambil terus mempertimbangkan feedback dari pengguna atau klien. Jika proses berjalan lancar, maka dapat berlanjut ke tahapan berikutnya. Sedangkan jika aplikasi yang dikembangkan belum menjawab kebutuhan, programmer akan kembali ke tahapan desain sistem. Yang terakhir adalah tahap implementasi.
Pada fase implementasi ini penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Setelah aspek-aspek itu disetujui, sistem baru diuji coba dan kemudian mulai diperkenalkan serta diterapkan pada organisasi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang unsur-unsur Rapid Application Development, yaitu yang pertama ada prototyping. Sebuah aspek kunci dari RAD adalah pembangunan prototipe untuk membangkitkan kembali desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang akan dikembangkan. Prototipe awal berfungsi sebagai konsep untuk klien. Lalu yang kedua ada iterative development. Iterative development berarti menciptakan versi yang lebih fungsional dari sebuah sistem yang sedang dalam siklus pembangunan pendek. Setiap versi ditinjau oleh klien untuk menghasilkan persyaratan yang disetujui untuk membuat versi berikutnya. Proses ini diulang sampai semua fungsionalitas telah dikembangkan. Lalu ada timeboxing. Timeboxing adalah proses menunda fitur untuk versi aplikasi di masa mendatang untuk melengkapi versi saat ini sebagai ketepatan waktu yang disepakati. Ketepatan waktu merupakan aspek penting dari RAD sehingga harus membatasi umpan balik dari klien. Lalu ada team member. Metodologi RAD merekomendasikan tim kecil yang terdiri dari anggota yang berpengalaman, serbaguna, dan memiliki motivasi yang mampu melakukan peran ganda demi tercapainya target waktu yang telah disepakati. RAD-Tool merupakan salah satu tujuan utama dari metodologi Rapid Application Development yang dikembangkan oleh James Martin pada tahun 1980-an adalah untuk memanfaatkan teknologi terbaru yang tersedia untuk mempercepat pembangunan. Pendekatan model Rapid Application Development. Model RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu yang singkat yang dicapai dengan menerapkan yang pertama komponen basis konstruksi atau pemrograman berbasis komponen. Yang kedua penekanan pada penggunaan ulang reuse komponen perangkat lunak yang telah ada. Yang ketiga pembangkitan kode program otomatis atau semi otomatis. Yang keempat multiple team atau banyak tim. Tiap tim menyelesaikan satu tugas yang selevel tapi tidak sama atau modul yang berbeda. Banyaknya tim tergantung dari area dan kompleksitasnya sistem yang sedang. Saya akan melanjutkan presentasi tentang keuntungan Rapid Application Development. RAD mempunyai keuntungan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sangat berguna dilakukan pada kondisi user tidak memahami kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan perangkat lunak pada tahap workshop desain RAD. Yang kedua, RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada reusable object sehingga pengembang tidak perlu membuat dari awal lagi dan waktu lebih singkat berkisar 60-90 hari. Yang ketiga, karena mempunyai kemampuan untuk menggunakan komponen yang sudah ada waktu yang lebih singkat, maka membuat biaya menjadi lebih rendah dalam menggunakan RAD. Kelemahan RAD Application Development. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi pengembangan penggunaan model RAD. Yang pertama, pada skala yang berskala besar, RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Yang kedua, RAD menuntut pengembangan dan klien memiliki komitmen dalam aktivitas rapid file yang diperlukan untuk membangun dan melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD akan gagal. Saya akan membaca kesimpulan. Drive Application Development merupakan metodologi pembangunan sistem yang berkualitas lebih tinggi, membutuhkan biaya yang lebih sedikit dalam waktu yang singkat dan selalu mengutamakan untuk berusaha memenuhi tuntutan perangkat lunak industri yang baru.